ada 7 anggota tubuh yang itu adalah rakyatmu yang harus dipimpin oleh orang masing-masing, oleh kita semua. Apa? Yang pertama adalah al-lisan, lidah. Pimpin, kendalikan, dia mau kemana. Mau ngomong, ya ngomong apa. Mau cerita, ya cerita apa. Mau ngegosip, gosip apa. Mau ngobrol, kongko apa. Hati-hati, karena nanti yang mimpin ini akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa lidahmu berbicara yang tidak seharusnya bicara? Yang kedua adalah pendengaran. Dikasih sama Allah alatnya nih, 2 telinga. Apa yang didengar, itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa itu yang didengar? Karena manusia kan nggak pernah lepas dari lupa, salah, hilap disebutnya. Ini yang kebaikan terisi dengan amal baik. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil sedikit kebaikan akan diperlihatkan. Yang jelek sedikit setitik juga akan diperlihatkan, ditimbang. Maka nanti ditimbang itu banyak mana antara ini sama ini. Itu masalahnya di situ. 2, berarti tadi 1 lisan, yang kedua pendengaran, akan diminta pertanggungjawaban apa yang kamu dengar selama 70 tahun usia. Selama 50 tahun umur dengerin apa aja. Pernah dengerin yang baik? Sering. Yang buruk? Pernah. Ya udah, dua-duanya akan ditimbang. Oke. Yang ketiga, wal basar, penglihatan. Mata ini pernah lihat apa? Bapak suka zikir pakai tasbih? Suka. Punya tasbihnya ada ya, Pak? Maksud saya, Abang pakai tasbih. Walaupun tidak rutin, sekali-kali pakai tasbih. Kan begini nih. Tasbih begini kan? Ini jempol dipakai zikir dengan tasbih. Kenapa? Ngebandingin scroll HP. Jari ini kan dipakai ngetik, pakai HP terus begini. Ini jari kan ingatnya apa? HP aja. Tapi pernah nggak dipakai tasbih itu? Nah maksud saya itu diimbangin gitu loh. Udah Pak, pakai ini aja juga bisa. Nah maksudnya banyakin yang baiknya. Pakai megang kitab misalnya. Kalau yasinan Bapak walaupun hafal, pegang HP, pegang yasinnya. Nggak apa-apa, ambil yasinan yang kecil itu, pegang aja walaupun hafal. Kenapa? Lah, ini nggak bisa lepas 24 jam kok. Di kantong, di tas, di mana aja, ke kamar mandi, dibawa kemana-mana. Nah ini diimbangin sama kita pernah pegang yasin, gitu. Pernah pegang ngusap santunan yatim kepalanya. Semua akan diminta, termasuk penglihatan. Pernah nonton golek Bapak? Saya juga suka. Pernah nonton organ dangdut? Tapi saya juga sering hadir di majelis taklim ketika ada pengajian. Nanti mata ini ditimbang. Banyakan yang bagus, banyakan yang ditanya. Jangan sampai, kenapa kok mata nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah ikut datang hadir di majelis taklim. Di kampung saya nggak ada ya Allah majelis taklim. Nanti dipanggil saksinya. Saya ya Allah, nih ketua panitianya, tetangga dia saya tuh. Debatnya di hadapan Allah, udah pasti nggak akan bisa berbohong. Yang keempat, perut. Kemarin sudah dibahas tentang halal, haram, dan syubhat. Nah, perut juga ditanya, apa yang pernah masuk ke dalam perut ini? Sesuatu yang halal, yang haram, yang syubhat, yang kita nggak tahu dari mana sumbernya, masuk ke sini semua. Ditimbang, diminta. Kenapa makan yang haram, sementara yang halal banyak? Peminum minuman keras. Kenapa minum yang ini? Kan nggak boleh. Oh, karena nggak ada air putih ya Allah. Nggak mungkin. Hujan deras banget tadi masa iya. Berapa kerat itu hujan. Kalau dibotolin. Jadi itu pasti akan ditanya begitu. Diminta pertanggungjawaban karena apa? Amanah. Perut. Makanan juga sama, minuman. Wal farju dan farji. Farji ini bermakna 2, laki-laki dan perempuan. Bukan berarti farji itu perempuan aja. Karena kata dasar farji itu lubang. Kenapa perempuan itu disebutnya farji, laki-laki disebut zakar. Farji di sini itu kata dasarnya artinya lubang. Laki-laki ada lubangnya, lubang kencing itu, dan itu ada katup. Dari situ keluar air kencing, dari situ juga air mani, dari situ juga air madhi. Kan satu lubang, cuma katupnya kan berbeda salurannya kalau dibuka di medis. Perempuan juga namanya farji. Ada lubang, berapa lubangnya Pak? Suami punya tanggung jawab kepada istrinya, kalau itu darah haid, apa darah nifas, apa darah wiladah, apa darah istihadah. Sampai harus hafal warna darahnya. Ngaji itu jadi tahu.
dari perempuan itu keluar dari jalan lubangnya, itu ada darah. Pertama yang biasa nih, haid. Yang kedua darah nifasus setelah melahirkan. Yang ketiga darah wiladah bersamaan dengan melahirkan. Yang keempat darah istihadoh. Istihadoh itu selain yang 3 tadi. Artinya bukan cuma perempuan, juga laki-laki. Dari mana dasarnya farji yang harus dijaga ini? Dari dorongan syahwat birahi. Harus dijaga farji dari apa? Dari yang bukan haknya. Ada salurannya kalau suami berarti ke istrinya. Tidak boleh kepada selain istrinya. Farji ini adalah anggota masyarakat, rakyat yang harus dijaga. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa ada yang halal kamu salurkan kepada yang haram? Ditanya. Apa alasannya nanti? Dan tangan. Diminta juga pertanggungjawaban. Warijlu lan kaki juga sama. Fa inna hadhil jawarih, ini 7 anggota tadi itu adalah rakyat yang Allah amanatkan kepada kita untuk kita pimpin. Siapa pemimpinnya? Inna fil jasadi mudghah. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat jasadu kulluha ala hiya al qalbu. Kalau dia baik, maka baiklah 7 anggota tadi. Kalau dia buruk, maka buruklah 7 anggota tadi. Berarti yang harus ditata benar-benar, pemimpinnya harus yang adil, yang benar-benar profesional. Hatinya. Berarti hati harus baik. Ini kita teori di dunia untuk beramal syariat. Hakikatnya nanti di akhirat, siapa yang masuk surga adalah qalbin salim. Menguatkan pengetahuan, lalu menguatkan keimanan, keyakinan, lalu memotivasi ibadah. Jadi ibadah itu harus punya dasar. Kenapa harus ngaji? Gitu maksudnya. Biar ibadah nih kalau ada power, ada kekuatannya. Saklar sudah dipasang. Mangkok lampu sudah dipasang. Bohlamnya sudah dipasang. Tapi nggak ada aliran listrik, nyala nggak? Ngaji itu umpama sedang ngecas alirannya. Jadi Bapak yang tadi nggak ngemikirin fikih, nggak mikirin ini tuh, sekarang iya juga ya, jadi kepikiran. Ntar pulang nih ngalamun di rumah. Iya bener ya. Tadinya mah nggak pernah kepikiran. Itu pentingnya ngaji. Buat kita yang ngaji. Buat saya, berarti evaluasi. Saya yang cerita, saya yang menyampaikan. Sayanya udah ngamalin belum? Kok bisa? Kata Allah di Quran apa? Kamu senang menyerukan kebaikan sama orang, sementara kamu lupa pada dirimu sendiri. Nyuruh orang baik, kamunya nggak berbuat baik. Wa antum tatlunal kitab, sementara kamu yang baca kitabnya. Kamu yang cerita ke orang. Orang suruh ngamalin kebaikan, kamu enggak. Dimintai pertanggungjawaban. Ini jamaah juga nanti ditanya. Dulu waktu Pak Hilman itu ngajar ngaji, apa yang disampaikan? Ceritain. Benar apa salah? Nanti minta itu. Benar ya Allah gini. Alhamdulillah selamat. Tapi kalau kata Bapak nih, oh dulu Pak Hilman ngajar begini-begini, tidak sesuai. Wah di situ saya diminta pertanggungjawaban. Lidah saya, otak saya, pikiran saya diminta. Bahaya kalau benar-benar kita nggak punya dasar keilmuan. Makanya belajar itu wajib dalam Islam. Khususnya belajar agama. Nanti kan mati jadi bangkai kan. Masukkan ke kubur 2-3 hari masih biru. 4, 5, 6 hari, 7 hari udah bau. Sebulan. Udah nggak jelas. Terus udah hilang. Hilang. Apa udah selesai badan. Yang dulu dipakai sujud, dipakai wudhu, tangan dicuci. Ini kan udah selesai. Secara fisik, jasmani. Tapi Pak, kalau begitu kenapa orang nangis kalau tinggal meninggal? Ada kaitan syariat, fisik. Kita pernah pelukan sama istri, pernah sama bapak cium tangan, meluk ibu, meluk anak, sayang. Wajar kalau kita sedih. Tapi hakikatnya bukan badan itu yang kita tangisi. Apa? Ruhnya. Selamat gak hatinya? Bawa iman gak meninggalnya? Husnul khotimah apa tidak? Kalau yang sudah meninggal husnul khotimah, alhamdulillah mudah-mudahan husnul khotimah. Pertanyaannya, sekarang kita dijamin nggak kalau nanti husnul khotimah? Yang sudah meninggal duluan diterima iman Islam, husnul khotimah, sudah dapat nikmat kubur, nikmat barzah, nanti masuk surga. Kita yang masih hidup malah jadi deg-degan. Belum pasti kan? Aduh gimana ya? Iya Pak, sekarang kan kita lagi soleh. Iya kalau terus solehnya. Kalau besok salah, tadinya baik, dari kecil sampai dewasa malah jadi gak baik, pas meninggalnya naudzubillah gak baik. Yang tadinya jahat, lama-lama pas tua-tuanya insaf, taubat, jadi baik, malah husnul khotimah. Tapi yang bagus mah yang dari kecil baik sampai mati, siapa yang sempurna begitu?
Nggak ada kecuali Rasulullah SAW.